Mari kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi di halaman Desa Burangkeng dalam rangka memperingati Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tingkat Kabupaten Bekasi. Sholawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, kita sekalian sebagai pengikut sampai akhir zaman. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, yang pertama tentunya kami atas nama pemerintah Desa Burangkeng dan atas warga Desa Burangkeng tentunya mengucapkan selamat datang pada seluruh aparatur pemerintah Desa Burangkeng, khususnya para bupati yang mana akan memberikan Mi'rajnya Kabupaten Bekasi di halaman Desa Burangkeng. Selanjutnya tentunya kami mohon maaf selaku tuan rumah yang mana bahwa kondisi Desa Burangkeng seperti ini, mungkin persiapan dan sebagainya, maka para tamu undangan kami mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sehubungan dengan Desa Burangkeng. Jadi Desa Burangkeng ini salah satu desa dari 180 desa dan 7 kelurahan Kabupaten Bekasi yang punya gunung buatan. Jadi salah satu desa di Kabupaten Bekasi dari 180 desa dan 7 kelurahan yang mempunyai gunung buatan. Maka kami sampaikan di forum ini, yang dulu dinas kebersihan sekarang digabung menjadi dinas lingkungan hidup, agar terus setiap saat mengecek kondisi udara, kondisi tanah, dan kondisi air bawah tanah. Karena kami khawatir kalau sudah udaranya rusak, tanahnya rusak, airnya rusak, maka rusaklah kehidupan di sekitar TPA. Maka daripada itu kami mohon minimal pada dinas lingkungan hidup 3 bulan sekali dilakukan pengecekan air bawah tanah. Apakah masih layak atau tidaknya air bawah tanah dikonsumsi oleh masyarakat sekitar TPA. Kami sampai saat ini belum pernah mendapat laporan dari dinas terkait berkaitan dengan air bawah tanah yang setiap saat dikonsumsi oleh masyarakat sekitar TPA Burangkeng. Saya membacakan sambutan terima kasih. Izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf beliau. Sedianya beliau akan hadir di tengah-tengah saudara sekalian karena kebetulan pada hari ini dan jam yang sama beliau mendampingi Bapak Presiden Jokowi untuk meresmikan salah satu perusahaan di kawasan yang ada di Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, tidak mengurangi rasa hormat dan permohonan yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak, Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan sambutan beliau. Alhamdulillah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qulub wa tuddu bil hawaid wa tunalu bil raghib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin jadi kulli ma'rufin. Yang terhormat unsur musbidah tingkat Kabupaten Bekasi beserta Ibu, yang terhormat
Ketua Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bekasi, para ibu ketua PKK-nya, kecamatan, apa kabar Bu? Yang terhormat para alim ulama dan tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi, yang terhormat para camat dan kepala desa, ketua Badan Perwakilan Desa se-Kabupaten Bekasi, mana para camatnya? Assalamualaikum. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala SKPD se-Kabupaten Bekasi, yang terhormat para ibu pimpinan Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat bersilaturahmi untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2017 di halaman kantor Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, dalam keadaan sehat walafiat dan dalam suasana yang penuh kekeluargaan. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin hadirat yang saya hormati, kebenaran Al-Quran yang menggambarkan kisah Rasulullah SAW menunaikan perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke Sidratul Muntaha yang dalam waktu 1 malam. Jika tidak dekati dengan pendekatan keimanan dan ilmiah, maka peristiwa itu tentu seakan-akan sebuah peristiwa khayalan yang direkayasa dan tidak masuk akal. Namun, sebagai orang yang beriman dan memahami adanya mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW yang menjunjung bagi kebenaran ilmu pengetahuan, tentu kita dapat menerima dengan penuh kesadaran makna yang terkandung dari peristiwa itu. Apalagi melalui ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, dengan mudah dapat menjelaskan peristiwa itu tanpa kebimbangan dan keraguan di dalamnya. Saat ini kita dapat menyaksikan pesawat terbang yang kecepatannya melebihi 2 kali kecepatan suara. Kita juga dapat mengirim surat elektronik sampai ke ujung dunia hanya dalam hitungan detik. Semuanya itu menunjukkan suatu hal yang kelihatannya mustahil menjadi kenyataan yang tidak terbantahkan. Saat ini dan ke depan kita memiliki tugas sejarah untuk membangkitkan kembali peradaban Islam yang agung. Kita harus mampu memberikan sumbangan bagi kemanusiaan dan peradaban. Kita harus menjadi pelopor dalam pembangunan kesetaraan, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Dan juga harus memiliki keunggulan dalam meningkatkan daya saing dan penguasaan ilmu serta teknologi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita dapat berada di garda terdepan jika mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan.
Jika kita hanya memiliki keunggulan iman dan takwa, tetapi tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kita akan selalu tergantung pada bangsa-bangsa lain, terbelenggu dan terpinggirkan dari percaturan global. Hari demi hari kita dapat masalah baru tanpa kemampuan untuk memecahkannya. Sebaliknya, jika kita hanya unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi tidak didasari dengan iman dan takwa dan kurangnya siraman rohani, kita akan menjadi bangsa yang arogan, tersesat, dan tidak tentram. Barangkali kita hanya bisa mengejar kesenangan duniawi, namun kerakusan yang merusak alam semesta penciptaan Allah. Disinilah pentingnya pengembangan kesadaran wahyu memandu ilmu. Hadirin yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini saya mengajak kepada hadirin yang pertama, mari kita mantapkan penyelarasan antara pemahaman wahyu yang penuh hikmah dengan penguasaan ilmu teknologi yang penuh manfaat. Kedua, mari kita kedepankan pikiran yang terang, cara pandangan yang positif, sikap yang penuh optimis, dan pola hidup bermasyarakat yang toleran. Mari cegah dan hindari bentuk radikalisme dan anarkis. Ketiga, mari kita budayakan sikap dan perilaku hidup yang penuh keikhlasan, kejujuran, peduli lingkungan, dan rasa tanggung jawab umumnya terhadap masa depan dan generasi yang akan datang. Kepada para ulama, ustadz dan ustazah, para pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat se-Kabupaten Bekasi, untuk terus menyuburkan nilai-nilai keteladanan yang berbasis pada kebenaran Al-Quran yang penuh hikmah. Yang kelima, berikan pencerahan kepada segenap warga masyarakat bahwa memberikan yang terbaik bagi pembangunan yang dapat menyelamatkan umat pemerintah Kabupaten Bekasi dalam wujud dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi segala usaha kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Bekasi, Dr. Hajah Neneng Hasanah Yasin ditandatangani. Terima kasih. Inti Isra dan Mi'raj nanti akan disampaikan oleh guru kita. Al-Fakir cuma menyampaikan 2 poin. Yang pertama, bicara peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama, yakni soal keimanan. Saya mau tanya semua yang hadir, pada percaya nggak Nabi pernah di Isra Mi'rajkan? Yakin atau tidak? Percaya atau tidak? Kalau kita nggak percaya peristiwa Isra dan Mi'raj, berarti kita kafir atau tidak? Kafir atau tidak? Mudah-mudahan yang hadir ketika sahabat Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq karena beliau adalah sahabat yang paling pertama percaya peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah. Mudah-mudahan nih orang Kabupaten Bekasi udah dapat gelar As-Siddiq juga nih, amin. Ya Robbal. Nah, yang pertama hikmahnya yakni keimanan. Intinya Bapak Ibu percaya Isra dan Mi'raj, Nabi pernah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya mau tanya, Masjidil Haram tempatnya di mana? Di mana, Bu? Pernah ke Makkah? Pernah tawaf keliling Ka'bah? Pernah sa'i dari Safa ke Marwah? Pernah berziarah ke makam Rasulullah di Madinah? Ya Allah, belum dari tadi. Mudah-mudahan pulang dari sini semua rezekinya berkah. Ya Robbal.
Nah, yang pertama saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, Nabi ketika Isra Mi'raj naik kendaraan apa? Kenapa beliau naik kendaraan? Ingat peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi berjalan bukan jalan sendiri, tapi Asra diperjalankan, yakni dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj dari dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, sampai beliau pun bisa berjumpa dengan Allah. Kita harus imani ini semua. Betul? Betul? Hikmahnya apa Bapak Ibu? Mudah-mudahan semua kita bisa pelihara iman kita. Teringat Al-Fakir dengan sabda baginda Rasulullah, riwayat Imam Tabrani an Ubadah ibnu Samit, ketika kau ingin bahagia dunia, ketika kau ingin bahagia di negeri akhirat, apa wasiat Nabi yang pertama? La tusyriku billahi syai'a. Jangan pernah kau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya apa Bapak Ibu? Kita disuruh jaga iman. Siap jaga iman? Siap jaga iman? Sama-sama rambutan, kenapa bisa beda rasa? Kenapa bisa beda harga? Allah Maha bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Seragamnya sama, jabatannya sama-sama camat, tapi hasil bulanannya beda-beda. Kenapa beda? Jabatan sama, Allah Maha bisa, rezeki beda-beda. Allah Maha bisa. Sama-sama TNI, sama-sama Polri, seragam sama, tapi hasil beda-beda. Ada yang niup priwitan 300.000, bilang di priwitan doang. Ada penceramah satu panggung, saya almarhum Zainuddin MZ, almarhum Ustaz Japri Al-Bukhari ceramah di Legoa, Jakarta Utara. Panitia laporan untuk Zainuddin MZ 15 juta, Ustaz EUJ 7 juta, saya yang ketiga. Dulu jangan pakai nanya berapa. Kan gua nomor 3. Jangan pakai nanya berapa. Assalamualaikumnya sama. Ada bismillah yang 3 juta. Bismillah Qori Internasional Haji Muammar ZA. Kalau ngaji megang mic-nya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. 3 juta. Ada bismillah yang 20.000, bismillah dukun kecengklak. Sama-sama bismillah, hasilnya beda-beda. Sama-sama rambutan disebut rambutan, tapi yang satu mahal, tapi yang satu murah. Sudah ditentukan oleh Allah. Begitu rezeki manusia berdasarkan kemampuannya. SDM-nya memadai, penghasilannya semakin besar. Tapi bila pas-pasan, ya hasilnya juga pas-pasan. Kami hormati, sejenak kita ikuti doa bersama memohon rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa bersama dipimpin Bapak Kiai Haji Nurul Anwar SI, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi. Kami persilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita bertawassul dulu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa mendapat syafaatnya di dunia wal akhirah.
يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم